Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi man walah. Sebelumnya mohon maaf, rekaman yang kemarin kita pembelajaran itu terhapus dan nggak tersave. Jadi Ana coba rekamkan ulang di pembelajaran kali ini. Di pelajaran kita yang kemarin. Tapi yang pertama kita melihat kaidah. Karena nahwu itu selalu berkaitan dengan namanya al-qawaid atau kaidah-kaidah. Nah, kita melihat di sini lil ismi alamatun yu'rafu biha. Pada isim itu terdapat tanda-tanda yang dikenal dengannya. Yang dikenal dengan tanda-tanda tersebut. Isim bisa dikenal dengan tanda-tanda tersebut. Wahya di sini ada 5. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah al-jar. Dia huruf jar. Misal min biladin. Dan adanya huruf jar ini kemudian menjadikan ini majrur. Menjadikan ini menjadi berharakat kasrah. Kemudian at-tanwin. Ini al-jar. Jadi yang majrur itu tidak ada yang fi'il. Yang majrur itu hanya fi'il satu-satunya. Kemudian at-tanwin. At-tanwin misal tanwin fathatan, kemudian dhammatan, kemudian kasratan. Ya, seperti ini tanwin. Ini juga tanwin ini biladin. Ini juga alamat daripada isim. Dan di sini tanwin yang ada di sini adalah dhammatain. Tanwin misal gulamun. Misal gulamun. Contohnya adalah gulam, anak kecil. Taib an-nida. Panggilan. Sesuatu yang dipanggil itu adalah hanya isim. Tidak mungkin kemudian kita memanggil kata kerja. Itu nggak mungkin. Dan mustahil kita memanggil kata kerja. Yang kita panggil adalah sesuatu yang berwujud. Bisa kita panggil manusia, bisa kita panggil kucing, bisa kita panggil ayam, bisa kita panggil hewan-hewan yang lain, kambing, sapi, atau yang lainnya. Tapi panggilan di sini biasanya yaitu pada sesuatu yang akil, pada sesuatu yang berakal. Contoh di sini, ya amiral mu'minin. Ya amiral mu'minin kita sudah pelajari. Kalau nggak salah ingat, ya amiral mu'minin, kenapa dia kemudian di sini? Kenapa kemudian dia di sini menjadi fathah? Kalau kita perhatikan di sini amirah, kenapa di sini fathah? Kemudian al-mu'minin, kenapa di sini dia pakai ya bukan pakai waw? Di sini kita sudah pelajari sebelumnya. Karena dia bentuknya adalah mudhof ilaih amirul mu'minin asalnya. Ketika masuk ya jadi fathah di sini ya amiral mu'minin, sama kayak Abdullah. Nah, ketika masuk ya Abdullahi. Abdurrahman juga ya Abdurrahman, Abdurrahim ya Abdurrahim, dan seterusnya. Yang keempat dukhul al-alaihi, masuknya alif lam ke dalam kata tersebut. Contohnya ini al-mar'u. Sebuah kata ketika bisa dimasuki oleh alif lam, maka menunjukkan bahwasanya kata tersebut dia adalah bagian daripada isim. Bagian daripada isim. Karena al juga merupakan ciri khusus daripada isim. Jadi 3-4 ini adalah ciri khusus daripada isim. Taib al-isnad ilaih, yang disandarkan kepadanya. Biyakuna fa'il. Bisa jadi dia adalah fa'il seperti taqaddama ilaihi wafdu ahli al-Hijaz. Sini adalah musnad. Musnad ilaihi. Musnad ilaihi di sini. Apa yang disandarkan kepada wafd ini? Kenapa dia di sini musnad ilaihi? Apa yang disandarkan kepadanya? Dia kedudukannya fa'il. Apa yang disandarkan kepadanya di sini yaitu ahli al-Hijaz. Utusan. Utusan apa? Yaitu utusan ahli al-Hijaz.
Utusan ahli Hijaz itu disandarkan kepada ahli Hijaz disandarkan kepada wafud dalam musnad ilaih yang disandarkan kepadanya, sehingga ahli Hijaz itu al-isnad atau al-musnad. Kemudian yang kedua, wa yakuna mubtada'an. Kalau dia bukan fa'il maka dia sebagai mubtada'. Nahnu wafdut tahaniyah. Al-mar'u ini seseorang, kemudian taqaddama ilaihi wafdu ahli Hijaz, datang kepadanya utusan daripada ahli Hijaz. Ahli Hijaz itu yaitu penduduk Makkah, Madinah dan Taif. Ayakuna mubtada'an, kemudian dia menjadi sebagai mubtada', misal nahnu wafdul Hijaz. Sebagaimana kita belajar sebelum bahwa semua isim yang berada di awal jumlah itu dia adalah mubtada'. Mubtada' disandarkan kepadanya yaitu khabar. Nahnu wafdut tahniyah. Kami adalah utusan untuk memberikan ucapan selamat. Ini alamatul asma, ada 5 yang disebutkan, silakan dihafal kalau bisa. Ada al-jar, at-tanwin, an-nida, atau bisa juga dipahami. Al-jar, majrur, at-tanwin, an-nida, dukhul al, kemudian isnad ilaihi lima yakuna fa'il atau yakuna mubtada'. Tadribat, kita lihat tadribat sah al-khata. Sahih. Dha khattan tahta kulli ismin fil jumalil atiyah. Letakkan satu garis di bawah setiap isim. Tahta kulli ismin, di bawah setiap isim dari kata-kata berikut ini. Kalau ada isim berarti kita letakkan satu garis di bawahnya. Tapi di sini Muhammadun syabun muslimun. Kita lihat Muhammad apakah dia isim? Dia adalah isim. Kenapa? Karena dia bertanwin di sini. Syabun juga adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia bertanwin. Muslimun juga isim. Kenapa dia isim? Karena dia bertanwin. Muhammad adalah seorang pemuda muslim. Dan yang kedua, yusalli Umar az-zuhra fil qaryati. Yusalli Umar az-zuhra fil qaryati. Tapi kita melihat di sini yang pertama adalah az-zuhra. Kenapa dia az-zuhra? Karena dia beralif lam di sini dari tanda-tanda yang di atas. Kemudian al-qarya dia beralif lam juga. Dan dia juga adalah majrur. Jar, ada huruf jar, isim majrur, di sini dia berharakat kasrah. Umar salat zuhur di desa atau di kampung. Itu yang ketiga, ya Ahmadu hal tadhabu ila sakanil an. Di sini ada ya harfun nida, maka di sini Ahmad di sini adalah isim munada. Kemudian di sini juga ada alif lam di sini. Dia beralif lam, kemudian dia juga adalah isim majrur berharakat kasrah. Kita lihat di sini berharakat kasrah. Kemudian ya ini juga isim makan. Kemudian di sini beralif lam juga al-an. Dia adalah isim juga ini. Sekarang, yaitu isim zaman. Keterangan waktu. Wahai Muhammad, hal tadhabu ila sakanil an, apakah kamu akan pergi ke sakan sekarang? Dan yang keempat, taltaful mahafilu ala jama'atin minan nasi fayadharul alimu min. Taltafu bima'ana ijtama'u. Al-mahafil mujtama'. Al-jama'atin pada kelompok orang. Jama'atin minan nasi pada sekelompok orang fayadharul alimu min. Tapi di sini al-isim di sini yang pertama adalah al-mahafilu karena dia beralif lam, kemudian ala jama'atin karena dia bertanwin di sini atau dia majrur dan didahului oleh huruf jar. Kemudian minan nasi ini juga isim. Kenapa dia isim? Karena dia beralif lam dan juga dia atau di sini juga tanda lain yaitu dia majrur berharakat kasrah. Kemudian al-alimu di sini juga adalah alim, kemudian di sini juga min di sini adalah huruf jar, maka hum di sini juga adalah dhamir.
isim dhamir, maka ia juga adalah isim majrur. Isim majrur. Yang kelima, akdam tanar ragbata. Akdamat tanar ragbata fi an-nalqaka. Fi an-nalqaka. Akdamat tanar ragbata di sini yang isim adalah di sini. Kenapa dia isim? Karena dia beralif lam. An-nalqaka. Kemudian di sini juga sebenarnya isim masdar awal di sini. An-nalqaka. Ya. Sehingga kalau seandainya ada pertanyaan kenapa Ustaz ini ada huruf jar masuk ke dalam fi an-nalqaka, maka di sini adalah masdar awal. Akdamat narogbata fi an-nalqaka, yakni ar-ragbah fi, yakni keinginan. Nah, kami telah menginginkan untuk kemudian menemui. Kami telah menginginkan untuk menemui. Fil mazal kasir min al-hayawanat. Jadi di sini di taman terdapat banyak hewan-hewan. Di sini yang pertama adalah beralif lam, ini isim, dan juga dia majrur, dia berharakat kasrah di sini, kita lihat. Dia berharakat kasrah. Kemudian setelah itu kathirun juga adalah isim karena dia bertanwin. Kemudian minal hewanat juga di sini dia beralif lam, dia juga adalah isim, juga dia majrur. Kemudian laisal amru bisin, urusan itu tidak berdasarkan pada sin, yaitu tidak berdasarkan pada umur. As-sin artinya al-umur. Di sini yang pertama adalah al-amru, dia beralif lam, kemudian bisin juga dia beralif lam, juga dia adalah isim majrur. Jadi semua yang kita garis bawahi ini itu adalah isim yang mana di dalamnya terdapat tanda-tanda isim yang ada di atas, yang ada di sini tadi. Tab yang kedua, waddih alamata kulli ismin min al-asma'i allati tahtaha khattun fi ma ya'ti. Jelaskan tanda dari setiap isim dari isim-isim yang bergaris bawah berikut ini. Qala Allah Ta'ala, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Pertama, ya naru di sini adalah an-nida, adanya huruf nida, maka di sini adalah ism munada, al-munada. Namanya al-munada. Kemudian bardan, di sini juga tanwin. Tandanya. Kemudian di sini wasalaman, di sini juga tanwin. Kemudian ya ala Ibrahim. Di sini ala Ibrahim yaitu isim majrur. Isim majrur karena adanya huruf jar di sini. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, maksudnya huruf jar selalu masuk ke dalam isim. Kalau ada pertanyaan tadi di sini, kenapa ini huruf jar masuk ke dalam ini? Maka katakan bahwasanya ini yang an-nalqaka di sini adalah masdar muawwal. Masdar itu adalah bagian daripada isim masdar. Yang takdirnya ya fi liqa'ika. Fi liqa'ika, liqa ya, isim masdar. Kalau di sini bentuknya fi an-nalqaka, ya di sini fi liqa'ika artinya. Tapi yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita lihat di sini Abbasin, di sini isim dia bertanwin, adalah tanwin. Anan Nabi ya di sini tandanya adalah alif lam di sini. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tadi tanwin, yang kasih tanda dulu. Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang untuk kemudian bernafas di dalam bejana, baik itu di dalam gelas saat kita minum
maka dari itu kemudian disunahkan di dalam minum itu ya 3 tegukan. Itu sunnahnya. Ya. Fil ina au yunfaha fi, atau kemudian dia meniup makanan atau minuman, misalnya makanan teh kita atau kopi kita suka kopi masih panas kemudian kita tiup, itu nggak boleh. Karena Rasulullah SAW melarangnya di sini, jelas hadisnya. Ayun fahafihi. Jadi at-tanafusu fil ina ini yaitu dia mengeluarkan udara dari hidung. Kalau di sini an-nafhu fil ina, ya tanafuh itu dia mengeluarkan udara dari mulut. Tapi di sini fil ina'i di sini yaitu dia yang pertama tanda isimnya di sini adalah alif lam, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia kasrah, ini tanda isimnya. Tapi kala syair izra' jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi falan yadi'u jamilun aina ma zuri'a. Tanamkanlah yang indah-indah atau kebaikan-kebaikan. Tanamkanlah kebaikan-kebaikan walaupun bukan pada seharusnya, walaupun bukan pada tempatnya. Falan yadi'u jamilun aina ma zuri'a. Karena sungguhnya tidak akan hilang itu kebaikan itu atau keindahan itu dimanapun dia ditanam. Dan yang pertama di sini, tanda yang pertama yaitu jamilan, yaitu tanwin, kemudian gairi di sini kasrah, yaitu dia jar, adanya huruf jar sebelumnya di sini. Kemudian falan yadi jamilun di sini adalah tanwin juga. Tab yang ketiga, da'kul lasmin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Letakkan setiap isim berikut ini ke dalam kalimat sempurna. Gulam. Gulam tadi kita ketahui bahwasanya gulam tadi yaitu anak kecil. Kita tarik ke atas. Dan kita tulis di sini contoh jumlahnya. Contoh jumlah mufidanya kita tulis di sini, misalnya ya gulam, sebagaimana dalam hadis, misalnya ya gulam samillah. Error, tunggu sebentar. Ya gulam samillah. Tab al-mar'u, sebagaimana di hadis Rasulullah SAW, laisal di kisah Umar bin Abdul Aziz, laisal mar'u yuladu aliman, tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ketika seorang itu dilahirkan dia kosong, sebagaimana bayi, dia nggak tahu apa-apa, hatta dia berbicara pun dia nggak tahu. Laisal mar'u yuladu aliman. Kemudian at-tahniyah, sebagaimana contoh yang kita kasih, yang telah kita berikan, misalnya uhanniukum bitahniati au hayyikum au uhanniukum bitahniatil islamiyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut kalian dengan sambutan yang islamiyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang sering kita dengar yaitu uhayyikum bitahiyatil islam, tapi bisa juga kita pakai uhanniukum bitahniatil islamiyah. Kemudian al-wufud yaitu, ini errornya lama sekali ya.
Al-wufud yaitu utusan, jamak dari al-wafdu. Al-wafdu yaitu delegasi atau utusan, atau kita kenal sekarang yaitu duta. Al-wufud. Misalnya ja'al wufud ila Makkah al-Mukarramah. Ja'al wufud ila Makkah al-Mukarramati. Para utusan datang ke Makkah al-Mukarramah. Atau ja'al wufud ila Ja'al wufud ila Rais al-Balad. Para utusan datang. Taqaddam al-wufud ila Rais al-Balad. Para utusan datang kepada kepala negara, presiden. Tapi as-sihr, sebagaimana contoh yang antum berikan kemarin ini, as-sihru inna sihra haramun. Sesungguhnya sihir itu, inna sihra, dia berharakat fathah karena isim inna, sebagaimana pelajaran kita sebelumnya. Inna sihra haramun, haramun berharakat dhamma karena dia khabar inna sihra haramun. Ragbatun di sini ada dua, bisa ragbatun fi bermakna yang menyukai, kemudian ragbatun ila, ragbatun an, yaitu membenci. Contohnya misalnya ladayya ragbatun fi ta'limil arabiyyah, saya memiliki keinginan yang tinggi di dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian rahbah ini bisa rasa kagum atau rasa ngeri. Sehingga kemudian antara rogba dan rahba itu kadang disandingkan. Rogbatun yang suka, rogbatun fi warahbatun yang sesuatu yang kagum atau kengerian. Kemudian lisan, contohnya misalnya duktu ta'ama bilisan wa takallamtu lam atakallam bilisanil Arab, saya belum bisa berbicara dengan lisannya orang Arab. Takallamtul Arabiyyah lakin laysa bilisanil Arab, saya sudah bicara bahasa Arab tapi tidak dengan cara orang Arab, tapi belum seperti cara orang Arab menuturkan bahasa Arab itu. Kemudian qalbun, hati, sya'artu bimaradin fi qalbi masalan, saya merasakan sakit di hatiku. Mahafil yaitu majalis atau mujtama. Jarastu fil jalasal mahafil yani jalasal mahafilu fi mujtama'in kabirin atau fi majlisin kabirin. Ya itu mungkin udah kita cukupkan sampai di sini. Kalimat rogba belum tadi ya. Kalimat rogba misalnya ya'ishu Muhammadun fi rogbatin, Muhammad hidup dalam rasa kekaguman. Sebagaimana contoh kita yang kemarin. Itu aja mungkin. Ini udah error, semoga ini bisa dibaca ya, bisa nampak di layar antum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akan lanjutkan lagi di rekaman berikutnya. Semoga di rekaman kali ini itu bisa kemudian terrekam dengan baik supaya tidak mengulangi rekaman ulang.